Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak yang selalu Ustazah banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana anak-anak setelah satu hari kalian menikmati libur kalian? Baiklah, marilah di awal pekan ini kita memulai pembelajaran daring lagi bersama Ustazah Juhairiyah. Baiklah, mari kita sebelum memulai pelajaran hari ini kita buka dengan pembacaan doa belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Satu minggu kemarin kalian telah belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita masuk kepada tema 2, bagaimana kalian menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, baiklah, hari ini kita belajar tema 2, menginjak kepada tema 2 anak-anak. Kita mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan dongeng. Tentu kalian senang anak-anak dongeng. Kalau mendengarkan dongeng kalian pasti senang. Apa sih dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan. Dongeng ini ada bermacam jenis anak-anak, yaitu jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah mite. Mite ini adalah dongeng yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya misalnya cerita Joko Tarub, ya. Joko Tarub ini, cerita dongeng ini ada di Pulau Madura anak-anak. Ada juga tentang dewa-dewa yang sering kalian lihat, yaitu film Mahabharata. Itu termasuk jenis dongeng mite. Yang kedua adalah dongeng legenda, di mana dongeng ini bercerita tentang peristiwa sejarah nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya, asal-usul kota Banyuwangi, sejarah kota Situbondo, itu termasuk dongeng legenda. Yang ketiga adalah fabel. Fabel ini adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan. Contohnya adalah kancil dan buaya. Mungkin kalian sering mendengar dongeng tentang kancil dan buaya. Kemudian yang keempat, hikayat. Jenis dongeng hikayat, di mana dongeng ini ceritanya tentang kehebatan dan kepahlawanan. Tentang pahlawan seseorang misalnya. Contohnya yang dongeng Islam itu hikayat 1001 malam. Yaitu Abu Nawas contohnya ya. Untuk jenis dongeng yang terakhir anak-anak parabel. Parabel ini contohnya dongeng ini menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah dongeng si maling kundang. Ini adalah macam-macam atau jenis dongeng. Nah, apa yang ada dalam dongeng itu? Sesuatu apa saja yang ada di dongeng itu, yaitu unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur apa saja yang ada dalam dongeng? Yang pertama adalah tokoh atau pelaku anak-anak. Nah, dalam dongeng itu tentu ada tokoh dan pelaku. Contohnya tadi, kancil dan buaya. Tokohnya siapa anak-anak? Kancil dan buaya. Itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, latar. Latar di sini adalah tempat. Tempatnya di mana? Misalnya di sungai. Waktunya kapan? Misalnya pagi hari atau sore. Suasananya bagaimana? Suasana di situ menunjukkan suka, sedih, gembira dalam cerita terhadap dongeng tersebut ya. Itu latar, itu namanya disebut latar. Yang ketiga adalah watak tokoh. Watak tokoh, sifat tokoh bagaimana anak-anak? Itu ada pemberani, sombong, atau penyayang, itu adalah watak tokoh. Contohnya tadi dongeng maling kundang.
Bagaimana wataknya di situ maling kundangnya tuh berani kepada siapa? Kepada orang tuh tua itu ya. Jadi watak tokoh. Yang keempat alur. Nah, alur di sini anak-anak rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dari cerita dongeng itu dari awal hingga akhir itu alur namanya. Kemudian yang kelima adalah pesan atau amanat, pesan yang disampaikan. Jadi dalam dongeng itu ada pesan yang disampaikan. Contohnya dongeng maling kundang. Kalian sudah tahu cerita tentang si maling kundang. Bagaimana pesan yang disampaikan di sana? Jadi anak tidak boleh durhaka, harus menghormati kepada orang tua, terutama adalah seorang ibu. Nah, itu anak-anak. Jadi kalian sudah paham tentang jenis-jenis dongeng, unsur-unsur yang ada di dongeng. Maka nanti kalian akan diberi tugas sama Ustazah membaca buku tema nanti tentang dongeng yang berjudul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Dari dongeng itu kalian baca betul cerita dari pohon pepaya dan kelapa, kemudian dijawab pertanyaan yang ada di bawah bacaan tersebut. Kemudian setelah itu nanti kalian setelah menjawab pertanyaan dari bacaan dongeng pohon pepaya dan kelapa, nanti sesudahnya kalian menceritakan kembali. Kalian ceritakan menggunakan bahasa kalian sendiri tentang dongeng tersebut. Saat kalian menceritakan, kalian minta di video kepada orang tua kalian, kemudian dikirim ke ustazah. Sehingga menceritakan kembali dongeng tersebut. Nah, itu yang tugas dongeng anak-anak. Saya kira itu saja pertemuan hari ini. Nanti kalian betul-betul mengerjakan dan mencerna dari tugas dari ustazah. Semoga belajar hari ini dengan dongeng sungguh menyenangkan. Kelas 3 tetap semangat. Akhirnya, assalamualaikum.